Begitu saya ambil Kepala iya kepala aja itu jalan sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di rumah Belanda. Rumah ini konon katanya lama, karena udah lama nggak ditempatin. Tapi saya sendiri akan menuju ke tempat ini, cuma tidak sampai. Saya akan lebih jelasnya kedatangan narasumber, Pak Herman. Iya. Selamat malam. Malam. Boleh tahu tempat ini gimana ceritanya? Tahunya apa? Kalau setahu saya kan dulu nggak di sini ya. Nggak di sini. Terus boleh dikatakan menetap di wilayah Kebogura. Iya. Tahun berapa, Pak? Tahun 2002. Tadinya saya di Jakarta. Terus setahu saya, menurut pengalaman saya gitu, dulu pernah saya pulang dari masjid. Iya. Secara tidak sengaja gitu ya, saya melihat sosok kaki aja. Kaki. Terus di bawah itu kan ada kolam ikan. Itu kaki main ke kolam ikan gitu, cepak gerak gitu. Saya lihat kan ke atas gitu, kok ada orang duduk di genteng. Soalnya itu kan posisinya tritis itu jatuhnya ke kolam. Ketika itu saya lihat kok kaki segede itu, masya Allah gitu ya. Pak. Tapi Bapak sempat kaget nggak? Ya kaget dong, merinding gitu ya. Walaupun saya tiap harinya ke masjid, tapi kan yang namanya lihat sosok kayak gitu kan ya spontan lah, kaget. Nggak tahunya tuh mungkin kata orang itu genderuwo ya. Iya. Terus begitu saya itu kok ketika itu dia turun terus jalan, tapi nggak nengok ke apa. Terus saya ikutin, jalan-jalan aja ya? Jalan ya, saya ikutin gitu ya. Dia masuknya ke gedung ini, gedung kosong. Iya, gedung kosong. Tapi anehnya gimana? Tembok itu kan nggak ada pintunya, nggak ada apa. Begitu ya, masuk itu. Belum begitu kan kaget saya. Masya Allah, masa orang masuk kok pintunya nggak buka, nggak ada pintunya gitu. Oh berarti ini kan didemit gitu ya. Iya, itu yang pertama. Terus keduanya di perempatan itu sebelah sana. Ya, itu ada, kirain itu ada kelapa jatuh, ketebluk gitu ya. Dicariin sama Bapak? Iya. Lumayan bisa buat masak gitu. Nggak taunya itu kok begitu saya ambil kepala aja itu. Ketika itu mau saya ambil kan meringis gitu ya, kan takut saya. Maksudnya mau saya ambil gitu, nggak taunya bukan kelapa, itu kepala orang gitu. Tapi bukan kepala orang biasa, itu didemit. Iya. Sosok yang aneh. Sosok aneh. Terus bukan saya aja yang tahu. Terus ada yang takut. Itu ketika itu tukang beca. Lari juga. apa gimana? Becanya ditinggal, dianya lari gitu. Banget takutnya. Saking takutnya. Cuma kalau Bapak kan cuma kaget aja ya. Saya kaget.
Soalnya saya boleh dikata ya sudah terbiasa lah lihat makhluk-makhluk yang kayak gitu. Yang Jadi penting ya, pesannya jangan takut ya Pak. iya, yang penting kan dunia dia sama Iya. dunia kita kan lain gitu. Jangan ganggu lah. Saling menghormati ya Pak. Iya. Kalau ini posisinya kan ada di Sumur Kuno. Sumber kuno ya. Iya. Dulu ada yang telaten gitu setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, itu ada yang ngasih Sesajen apa? sesaji di sini. Soalnya ini boleh dikata sumur buat apa ya, Masyarakat. menghidupi masyarakat di Tomo. Soalnya nggak pernah surut ya. Iya, nggak pernah surut, walaupun kemarau panjang juga nggak habis air ini. Aneh juga ya. Iya, itu peninggalan zaman Belanda. Kalau saya sih sebenarnya masalah zaman Belanda itu nggak tahu ya, soalnya saya lahir udah ada bangunan ini juga posisinya udah nggak terbentuk gitu, udah terbakar gitu. Jadi sebelum saya lahir itu ada. Tapi udah kamu ada. pernah diceritain bapaknya Bapak? Iya, bapak saya dulu kan Gimana? ABRI ya, pejuang zaman Jepang. Zaman Jepang. Ya, mungkin tahun 45 itu udah merdeka ya. Tapi bapak saya kan cerita wilayah sini daerah-daerah yang angker gitu ya, termasuk di wilayah sini juga dulu sini ada pohon apa namanya sukun dua berjejer. Iya. Itu yang namanya dari depan rumah saya sampai ke perempatan Iya. nggak pernah, kalau setiap habis maghrib Iya. ada orang lewat tuh nggak pernah berani. Lewat sini. Iya ya, Tapi semenjak Bapak semenjak saya udah rumah tangga, terus saya tinggal di situ kan, mbah saya menempatkan saya suruh tinggal di tanah itu. Ya mau nggak mau adanya tanah itu, Iya. walaupun kata orang di situ angker, Iya. tapi dengan terpaksa saya jalani aja. Yang penting kan tujuannya kita ibadah baik gitu ya. Jadi akhirnya saya tinggal di situ. Ketika udah terbentuk rumah di situ, orang pada bilang, Pak Herman kok berani-beraninya nempatin. pada heran ya. Pada heran, iya. Tapi memang kenyataannya gitu. Jadi sebulan 2 bulan saya tinggal di situ, gangguannya macam-macam. Tapi lama kelamaan kan udah nggak pernah mengganggu ya. Ya akhirnya dengan sendirinya. Bosan mungkin. Bosan ya. Namanya makhluk kayak gitu, kalau setiap kali kita tujuannya apa, sholat, tahajud, apa kan akhirnya dia ya walaupun nggak pergi tapi menyingkir gitu ya, menjauh dari menjauh dari kita. Ya mungkin Alhamdulillah kayak sampai gitu aja ya, sekarang Pak, ya? selamat gitu ya. Ya mungkin terima kasih buat Bapak. Iya, sama-sama. Semoga kita diberi kelancaran buat video. Amin. Dan terima kasih buat Bapak, boleh ke belakang kamera. Oh iya, makasih. Terima kasih. Selamat malam. Iya, malam. Nah itu kata narasumber Bapak RT ya, katanya banyak kejadian-kejadian janggal yang mungkin saya sendiri pun nggak mungkin nyelusurin tempat ini sendiri. Saya pengen datengin teman saya, Mas Vira, sama host kita yang Mas Udin. Sini Din. Siap. Satu lagi Mbak Elsa. 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 Sini Elsa. Ya. Boleh panggil satu lagi? Boleh. Siapa? Siapa? Nggak ada dong. Apa lagi? Ada Ada lagi, dong. Pak. Temannya Elsa nih. Resti. Resti. Bisa sini Resti. Coba Mas Resti. Ini karena kita membawa perempuan jadi kita Sana dulu. antisipasi juga ya tuh ya. Iya. Inilah Resti. Mungkin Tempatnya ada. bisa kenalan lagi atau mungkin cukup mungkin dikenalkan dulu. Ini Mbak Resti ini dari mana, mungkin asalnya apa, dan apakah baru pertama kali ikut konten seperti ini atau gimana? Bisa diceritakan ke kamera silahkan. Baik, nama saya Resti, saya asal dari Bijuruyung, Sempor ya Mas. Sebelumnya saya belum pernah ikut konten seperti ini, tapi pernah kayak membuat vlog sendiri kayak gitu Mas. Pernah kayak gitu. Udah cukup sekian. Mungkin dari narasumber ya tadi ya tuh, saya bercerita di belakang memang tempat ini ya, lebih khususnya ini kayak angker banget gitu. Cuma kan kita belum tahu kebenarannya karena kita belum menelusuri tempatnya. Cuma karena sering
ada omong ini apalagi Pak Herman sendiri tadi kan berpengalaman ya, berpengalaman dalam hal pernah mengalami sendiri hal seperti itu. Berarti kan memang terbukti di sini seperti itu ya. Dan tempatnya ini berada di Jalan Giri Tomo ya kan, Desa Kebopura, Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas. Ini berarti kita eksplor Banyumas kedua kali ya. Dan di sini lebih tepatnya ini dekat dari SMP Negeri 2 Sumpyuh. Tanahnya ini dulunya adalah milik almarhum Raden Darmo Broto ya Pak ya. Jadi bangunan ini dulunya sudah ada sebelum penjajahan Jepang. Jadi kan bangunan ini udah benar-benar kayak lama banget ya. Banget. Jadi sebelum penjajahan Jepang ini sudah merdeka ada. kan bangunan ini udah ada. Jadi udah saking kokohnya kan. Iya betul. Gimana? Maksudnya kita bakal menelusuri sebelah mana? Soalnya kan ini kan apa luas. Dua lokasi kan. Dua lokasi. Paling yang sebelah sini aja dulu. Boleh. Sambil yang. Oke. Ini kita langsung sana aja. Kita bakal menelusuri kayak bilik ya tuh ya. Bilik. Kayak kamar-kamar gitu. Kamar katanya sih tempat budaya Pak ya? Iya. Bekas kandang kuda ya Pak. Iya. Jadi di sini tuh kayak lebih terkesan kayak kamar-kamar, cuma ini dulunya nggak tahu dulunya ini fungsinya buat apa, lebih jelasnya nanti kan mungkin bisa bertanya kepada sosok. Sini. Ini lokasinya agak sempit sih. Kalau di sini gimana tuh? Kalau di sini sih kebanyakan sih kayak anak kecil gitu banyak. Jadi anak kecilnya ini kayak orang-orang Belanda gitu. Orang Belanda. Tapi nggak satu atau dua, jadi banyak. Itu jin atau Kayak cing gitu ya? menyerupai Gimana Elsa sama Mbak Resti? ngerasain Di sini udah merasakan apa gitu? rasa. Oh, gak merinding Mbak Resti ya. Mungkin bisa ditukar Mbak Resti di sebelah sini biar gak merinding. Iya, biar nggak takut. Cuma kan kalau saya sendiri tuh kan lebih penasaran itu kenapa sosok jin itu kayak bisa menyerupai dengan sosok Belanda, padahal kan kita lebih tahu anak kecil itu kan berarti belum lama dong. Maksudnya menurut kemarin-kemarin kan video, walaupun jin itu masih kecil umurnya udah tua, cuma kan karena bangunan ini udah lama, tapi kok kenapa bisa menyerupai setan Belanda gitu? Karena dulu zaman dulu ya, kalau aku lihat ke masa lalu, zaman dulu ada Belanda, ada ini kan namanya itu kan suka sama Kan seperti itu. orang Belanda itu, jadi ngikutin wujudnya gitu. Berarti kayak Suka ya, berarti kayak terbiasa dengan lingkungan itu, jadi sosoknya ini kayak ngikut gitu ya tuh. Tapi kalau di sini memang sosoknya seperti itu ya tuh. banyak sih, paling dominan itu sosok anak kecil. Jadi di sini sosoknya anak-anak kecil. Itu ada berapa tuh? Banyak itu kan pasti ada batasan atau ratusan, ribuan atau berapa? Hampir 10 kalau nggak 15 yang aku lihat sih. 10-15. Jadi bolak-balik ada yang lihatin dari sini. Jadi mau ngajak kita main. Kayak mau berkomunikasi gitu kan. Tapi kayaknya untuk yang kecil lah. Sekitar sebelah sana. Sebelah sana ya. Oke. Tapi kayaknya ini kayak hampir sama ya tuh. Ini juga katanya ada buahnya itu kan buah. Kalau di sini sosok apa? Tuh. Mau lihat sih sosok cewek berdiri. Tapi aku contohin ya. Iya. Soalnya kan dia diam begini ya. Cuma gitu kan. Berarti nggak ngomong, nggak apa gitu. Nggak ngomong apa. Cuma mukanya pucat. Muka pucat. Cuma kaki ini nggak ada. Jadi kayak kain. Kesini kain.
bagian apa ini tangan nggak ada, cuma muka, cuma pakai kain ke bawah. Dia begini nih contohnya kayak gitu lah ini. Tapi di sini kayak melayang. Oh ya, itu kan dulu juga pernah ada salah satu stasiun TV itu pernah kesini ya tuh. Dari narasumber tadi bercerita, salah satu stasiun TV itu kayak tim surveinya itu kesini. Kemudian ketika pas pengambilan gambar itu kameranya pecah gitu. Nah itu yang menyebabkan hal seperti itu apa? Gangguan hal seperti itu apa mungkin memang kesalahan teknis semata gitu tuh? Ya mungkin karena dia mengambil gambar. Iya. Tidak apa izin. Jadi sembarangan mengambil gambar itu. Jadi kayak penyempelekan tempat gitu. Berarti kayak kita ke rumah orang nggak permisi gitu ya? Permisi, langsung masuk aja. Jadi ganggu. Tapi mungkin kamu sendiri tuh tahu nggak, maksudnya sosok yang di sini tuh yang membuat kamera itu pecah itu sosok yang seperti apa? Memang aku lihat ya ada, tapi aku nggak lihat di sini ya. Iya. Emang ada yang bertanduk, tapi rambut itu panjang sampai segininya. Itu taring ada, itu lidah panjang. Tapi matanya itu satu besar keluar, satunya enggak. Tapi yang satu ini ada darahnya. Ini itu berarti Kayak apa sih? Jadi rusak gitu, rusak sebagian rusak gitu. Tapi dia ketutup rambut yang satu enggak. Kalau Mbak Resi sendiri untuk sosok seperti itu kan ibaratnya kayak langka itu. Kalau Mbak Resi sendiri mungkin pengalaman hidup pernah lihat sosok apa aja gitu? Pernah, banyak banget ya, seperti kayak pocong kayak gitu ya, kuntilanak merah pernah di belakang rumah tambak. Terus tuyul pernah di kuburan dekat rumah gitu. Waktu pulang dari Jakarta pulang ke rumah gitu. Jadi nggak kaget ya. Kayak udah biasa. Mbak Resi juga udah kayak Ya, pernah ada melihat itu pengalaman. Kita sana lagi kita ada beberapa memang dari sebelah ujung sana sampai sebelah sana itu kayak bangunannya kayak sama terus fungsinya ini mungkin dulunya entah itu ruangan orang di sini atau mungkin ini ada kandang atau apa gitu kan kita belum tahu, soalnya kan karena memang tempat ini sudah sangat lama sekali sebelum penjajahan Jepang, berarti kan zaman Belanda ini. Jadi kan tapi kalau aku lihat ke masa lalu tempat ini apa banyak orang datang ke sini, mungkin perkumpulan apa itu pada ke sini. Karena ini kan juga kandang-kandang apa semacam kuda kan buat kayak dulu perang mungkin buat apa gitu. Jadi nggak cuma satu dua, jadi banyak. Jadi kayak penyimpanan apa di sini gitu. samping ini kalau di sini kan kayak lebih ke pojok ya, karena kan sosok seperti itu kan kalau di pojok mungkin lebih senang ya tuh. Enggak, jadi hewannya itu kayak semacam kuda. Jadi ada ini buat khusus gitu. Jadi yang ini buat pacuran, ini buat siapa? Beda yang khusus. Ya. Memang ini kan kayak tempat ini ya tuh. Tempat ini kan saya lebih penasaran kenapa sih hal-hal seperti itu kayak kita itu gimana sih ya, kayak motor mogok itu apakah memang benar kalau hal-hal seperti itu bisa menyebabkan hal seperti itu tuh? Karena kan apa sosok itu nggak apa sih ibaratnya dipegang aja nggak bisa gitu ya, jadi kan nggak gitu. bisa kayak matiin motor kayak ibaratnya apa karena bangku atau apa itu kan kayak dipikir mustahil gitu tuh. masuk akal gitu, Masuk akal. Kadang-kadang yang naik motor itu nggak sopan. Yang kedua karena pikirannya kemana-mana, mungkin takut di tempat itu. Namanya setan kan jahil, namanya hal kayak gitu kan pengen ganggu aja, mokok kayak gitu. dari pikiran gitu kan, pertama itu dari pikiran. Mbak Elsa gimana? Jangan diem aja ini. Lagi nahan ya. Oh berarti Mbak Elsa merasakan apa? Udah Merasakan apa ini? Berat. Dari tadi kan. Nggak karuan itu gimana?
Hadap ke kamera aja nggak apa-apa. Kayak Iya soalnya Busuk gitu ya? bau busuk ini kayak dari kandangnya apa dari kalau kandang kan udah Iya, udah makanya. lama banget. Padahal udah lama kan. Ya, mungkin dari sosoknya itu kayaknya. Sosok yang itu keluar itu loh kan. tapi lebih dominan Di sebelah mana? di sebelah sana. Kan tadi Yang di pertama sana. tadi ya. Mau ke sana? Pindah tempat apa gimana? Boleh. Soalnya kan ini bangunan yang dari cerita narasumber, sosok yang apa kayak tinggi besar itu kan masuk ke sana. Bangunannya Aku gitu. yang lihat kayak gitu. Emang kalau di sini memang sosoknya kayak gitu ya tuh. Jadi memang sekedar Jadi nggak terlalu suka di daerah sini, cuma mungkin main. Jadi memang ada di sebelah sana ya. Kita kan nggak tahu ada apa enggaknya. Soalnya kan hal seperti itu bisa pindah-pindah ya tuh. Iya. Jadi yuk, kita jalan kita ke sana. Lewat sini tuh. Tempatnya juga udah banyak rumput ya. Ini udah lama nggak pernah dibersihin. Bisa dilihat di atas ini bangunannya kayak udah berapa puluh tahun pun masih kokoh ya. Ini membuktikan arsitektur zaman dulu itu nggak tahu yang membuat keras ini apa itu kan luar biasa sekali. Wow, ini kalau malam lumayan juga ya. Iya. Jadi tempatnya ini udah banyak rumputnya ini. Masanya kan udah lama banget nggak dipakai. Bisa dilihat ini di belakang kayak tinggi banget ya. Iya. Kan kalau kebanyakan rumah biasa nggak mengisi tinggi ini. Enggak. Cuma ini memang ciri khas dari bangunan zaman dulu memang kayak tinggi dan juga kayak apa sih? Kuat gitu. Bangunnya kokoh gitu kan. Ada narasumber bercerita yang kan yang diceritain memang tadi ada orang lihat kayak di sini kayak apa sih? Rame gitu loh. rame. Padahal ini kan bangunan kosong gitu. Kenapa ada yang lihat? Banyak orang Belanda kan. Iya betul. Jadi aneh juga tempat ini. Terus kalau di sini sosoknya gimana tuh? Sosok di sini. Iya. Kalau di sini sih ada sosok yang dua juga. Enggak kok. Di waktu kan Di belakang. di belakang. Bisa sama-sama. Di belakang. Mbak Elsa gimana di sini udah merasakan apa lagi? Udah beda tempat? Kalau di sini saya panas sih. Panas. Apakah udah pertama? Enggak sih. Kalau Mbak Elsa sendiri Biasa sih. biasa. Ada cuma yang ini lagi Yang sebelah sana yang bangunan tadi yang Iya. pertama. Sudah mandi kering. Kalau ini di depan karena sosok anak kecil ya jadi kayak Terus ada apa? apa kayak banyak orang di atas. Jadi jalan ke bawah. Tadi kamu lihat Iya. Jadi rambut turun. sepi nggak atau gimana? Sepi lah. Kayak jalan rambut jalan. Di pinggir-pinggir Kafe satu. apa? Dinding aja gini ya? Iya, emang. Yang bikin panas nih. Sosoknya apa itu sebenarnya? Kayak kuntilanak atau apa? Itu bisa. Pisang ya. Mungkin ada yang nggak suka palingnya di sini ya. Kedatangan kita ke sini ya. Juga ada orang kakek-kakek tua. Di belakang semua. Juga aku lihat ada sosok apa? Cewek juga, cewek. Kayaknya orang Belanda. Tapi dia diam aja. Aku pengen mediasi. Itu juga kayak penasaran juga. Juga aku ngobrol dulu siapa tahu kan namanya itu kan Oh iya. mau apa enggak? Oke. Coba. Jadi di sini kayak Restu sendiri ngobrol dengan sosok seperti itu ya. Untuk ya lebih pastinya kayak orang aja lah. Iya. Disuruh ke sini mau apa enggak. Jadi kalau nggak mau kan ya kita nggak bisa memaksa. Iya. Kalau Terus mau kita harus minta izin dulu. kita minta izin dulu karena hal seperti itu Boleh kita atau enggaknya kan tergantung. iya. Gimana tuh? Bahasanya nggak ngerti cuma kayaknya coba aja kita masukin aja. Oke. Sini aja. Di sini aja. Sini aja lagi. Kita bakal melakukan mediasi dengan sosok yang dibilang Restu tadi. Sosoknya ini kayak lebih cenderung ke Belanda mungkin ya. Karena di sini kan bangunan Belanda dari zaman dulu. Bisa jadi ini sosoknya juga bisa berbahasa Belanda. Cuma saya sendiri
jujur untuk bahasa Belanda kurang menguasai ya, bukan kurang, malah nggak menguasai. Kita coba berbincang sebisa mungkin kalau ini memang setan Belanda ya. Kita mundur. Nah, jadi di sini untuk sosoknya ini kayak berat ya. Jadi sosoknya terlalu berat di jaganya Mas Wira ya. Gimana tuh? Assalamualaikum. Excuse me. Understand? Can you speak English? No? What is your name? Apa itu? Sorry. Oh, kalian apa ngapain di sini? Oh, ngapain di sini? I want to know story this place. You understand? No. Jadi susah juga buat berbincang dengan sosok Belanda ya. Oh, ini genderuwo. Ini gitu. Bisa ditanya atau belum juga? Terima ini. Jadi sosok Gundurwo ini nggak terima dengan kedatangan kita, dan ini sosok Gundurwo ini yang berada di belakang ya. Sudah bisa ditanya tuh? Oke, kita belum bisa bertanya ya. Assalamualaikum. Iya, siapa Mbak? Mengenai ada yang ganggu ya Mbak? Iya. Ngobrolannya ya Mbak? Saya pengen silaturahim Mbak. Ganggu apa kepriye Mbak? Mbak emang gak nanti Mbak? Dia sosok Gundurwo ya Mbak? Iya. Iya. Apa yang ngerti cerita Mbak mengenai Mbak? Ada orang Mbak? Gue mikir sosok sing sebelumnya Belanda ya Mbak? Iya. Bisa enak Mbak sosok Belandanya. Wes. Sebenarnya sebelum penjajahan Jepang gue bener Mbak. Biyen wong Belanda nakane akeh ya Mbak? Mbak natap nakane apa? Oh, pindah-pindah. Jadi sosoknya ini pindah-pindah, nggak selalu netep di sini ya. Dan katanya sosok Belanda tadi udah lama ya di sini. Aku mau ndeleng ya, akeh bangkota cilik kayak wong Belanda kan wong Belanda asli apa anu jin itu mengikuti. Mana? Iya. Iya. Jin. Oh, jadi jin di depan itu yang menyerupai kayak sosok Belanda. Ya, sosoknya beda. Dan biar bangunan dia gong apa Mbah, nama Belanda Mbah? Pandang Buddha apa? Oh, mateni wong ya Mbah. Oh, jadi dulunya bangunan ini Pada kayak gue. kuda jaran, kandang jaran, Udah jadi orang jalan. Jadi pada kalau merangkak. orang zaman dulu di sini itu banyak yang jadi tawanan gitu. Oh, Disiksa ya. jadi dulunya tempat ini buat tempat penyiksaan. Sing disiksa wong Indonesia apa wong
anu kepriye Mbak? Campur. Ibaratnya kayak pengkhianat ya Mbak. Ya. Oh, dulunya bangunan ini digunakan untuk kayak penyiksaan orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat lah. Kayak pemberontak lah. Pemberontak ya Mbak. Kau di sini, perhatian. Apa Mbak? Nanti yang Di sebelah sana. ini sosok yang Ah! sosoknya ini kayak apa sih ya? Udah lama di sini dan juga tahu gitu seluk-beluk bangunan ini dulunya itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kayak untuk orang disiksa. Terus kayak apa? Tawanan-tawanan di sini gitu. Yang masuk ya. Kayak lu ya Mbak. Ya. Ada sosok yang mau masuk lagi. Bahasanya ada sosok yang kayak bahasanya susah dimengerti ya. Mungkin ini sosok Belanda atau mungkin beda lagi ya. Iya mungkin Yugen pergi Musir. Jadi kayak kita kesini guys. Kurang jelas juga ya bahasa. Kalau band sendiri bahasa paham sih. Assalamualaikum. Kita pergi Mbak Nek. Mbak Nek sing tersiksa langgannya ya. Oh, korban sosok ini korban. Oh, jadi ada sosok perempuan yang dulunya pernah disiksa di sini. Kalau diceritain bukan ceritainnya. Tapi kalau Coba tanya. Oke, Mbak Nek sosok sinang ndi Mbak? Nah, gue kono ngarep. Bangunan ngarep gue. Nah, kene suwe Mbak. Bisa jagung jejeg ora Mbak? Ora bisa. Isin apa kepriwe? Kenapa? Jadi dia nggak punya kaki. Dia nggak punya Kakinya kaki. ini zaman dulu itu dipotong sama tangan. Jadi nggak ada tangan. Makanya badannya ini. Jadi kalau dia jalan cuma ngeset-ngeset gitu. Nang kene Kalau diceritain bisa cerita. gimana dong? Kita kan pengen tahu cerita dulu. Coba tanya. Jenengnya siapa Mbak? Malah sosok ini kayak nangis gitu. Makanya kesiksa ya Mbak? Iya. Biyen sing nglakon apa? Sing nglakon apa iki siapa Mbak? Oh sing gawa tembak. Wong Belanda. Mbaknya salah apa anak enek bisa disiksa kayak gue ya? Orang salah apa-apa. Di pecuti apa di apa kan? Apa Mbak? Apa? Apa Mbak? Di pecuti. Iya, dulunya sosok. Jadi kayak apa di sini disiksa ya Mbak?
pira sing nyiksa kuwi, Mbah? Akeh. Jadi dulunya Mbak ini Ntar kita bantu doa ya. jadi dulunya ada apa? Sosok perempuan mungkin dulunya disiksa di sini ya. Kayak disiksa terus akhirnya kayak tangan, kaki dipotong. Jadi kalau diceritain sama dia akan sedih. Makanya kan kalau perempuan ke perempuan Siapa tahu mau cerita. Diperkosa juga. Diperkosa Mbak. Orang Belanda. Jadi dulu pernah kayak dilecehkan. Kalau aku lihatnya emang sedih banget. Jadi kayak ntar bergilir gitu ngelakuinnya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menerima, ya kan? Cuma bisa menerima, terus kalau nggak terima pasti bisa. Sakit hati. Ya sih nggak apa-apa, boleh tanya. Soalnya kalau sosok perempuan, salah perempuan mungkin bisa berbagi cerita. Kakinya jadi ada darahnya. Jadi kayak buntung. Ini cukup ya Mbak ya. Nah, bau ya? Enggak ada yang lanjut. Oh Bapak, itu betul videonya oleh Pak Jasa. Abang apa ini? Coba lihat. Itu siapa yang mau masuk ke teman aku? Temennya? Bukan. Sosok siluman. Siluman. Ini masuk sini ya. Kita keluar saja. Tapi tetap masih tuh. Jadi tadi sosok yang di belakang saya apa tuh? Gimana Mas Ira? Jadi kayak semacam siluman, jadi kepalanya budak. Badan jadi mungkin itu kayak pernah meminta sesuatu. Ke sini atau gimana? Itu yang kayak yang apa itu? Kenapa nangis? Tinggal cerita saja. Ada yang dia Ada apa? Jadi pokoknya zaman dulu itu ada yang meminta sesuatu hal yang tidak wajar dan dia dikutuk menjadi seperti itu. Memang
hal seperti itu ada. Soalnya kan kalau hal seperti itu kan kayak fiksi gitu loh, nggak nyata gitu. Apa memang benar hal itu memang nyata gitu. Dikutuk jadi semacam itu, ya itu yang mengutuk itu siapa tuh? Maksudnya apakah Karena dia pengen apa, ada kemauan sesuatu, dia bersumpah gitu, kalau saya tidak menepati hal itu saya menjadi seperti ini pas mati, kayak gitu. setelah mati berubah menjadi sosok seperti itu ya? Kemudian kalau masuk ke Mas Bia kan udah banyak, jadi langsung. Iya, soalnya tadi kayak apa sih, kayak dari relung apa, dari tenggorokan ke sini tuh kayak ada yang ganjel, terus naik mual, terus tadi habis apa mau pet gitu kan, cuma saya masih nggak mau gitu, nggak mau. Jadi pengennya sadar, itu bagus. Takutnya kayak yang Nggak kontrol kan. video sebelumnya, takutnya seperti itu. Ini karena tempatnya terlalu ini kan, karena panas juga kan. Jadi yang menunggu waktu ya. Yang terakhir Belum, soalnya ada satu kan kayak pakaian Belanda, gede tinggi orang itu, kayaknya dulunya apa banyak tahu tempat ini gitu. Ibaratnya dia nyuruh ini, dia suruh diginiin Ya, ketua gitu ya. mungkin ada sosok ibu-ibu tua ya, mungkin pelayan apa ada mau berkomunikasi. Siap, walaupun belum pernah tapi mencoba mau. silakan. Di sini aja ya, nggak nyampe itu lampunya. Nah di sini tugas dari Mbak Resi sendiri nanti kayak apa buat jagain Mbak Elsa ya. Soalnya kan kita kayak laki-laki apalagi apa perempuan, laki-laki kan kurang etis lah. Jadinya kita bawa Mbak Resti sebagai penolong kita gitu. Jadi saya minta bantuannya nanti kalau Mbak Elsa ngasih ya tolong dijagain, dipegangin seperti itu. Saya bakal berkomunikasi dengan sosok yang tua ya Mas Dira, ya Mbak Resti, yang katanya pelayan katanya pelayan. Saya coba Belum dengan- tahu juga kan, Iya. namanya sosok katanya yang mau siapa, mau berbagi cerita ya, Ya, yang mau berbagi cerita siapa, kita. Oke. Jadi Coba, kan banyak sih bahasnya ntar megang. kita mencoba berkomunikasi dengan sosok pelayan tadi, karena ini pengalaman pertama Mbak Elsa sebagai Maaf ya, saya lagi masih ngeblank ini. oke nggak apa-apa. Jadi untuk Mbak Elsa sendiri kayak ini adalah pengalaman pertama di Kuda Ratu Channel sebagai mediator. Kita juga belum pernah mencoba sebelumnya apakah memang berhasil atau enggak, dan juga sosoknya ini mau apa enggak gitu ya Mas ya. Soalnya kan sosok seperti itu juga kan kadang nggak mau gitu kita ajak komunikasi. Semoga saja kita dapat cerita lah, semoga bisa masuk. Coba pengen aja. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ini Mbak atau tua? Mbah tua ya. Assalamualaikum Mbak. Ini sih bahaya sih, jago nggak kocok ya. Mungkin bisa lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, karena biar. memang suaranya kurang ini ya. Sinamburi ya Mbak. Makanya itu ya Mbak. Siapa pun pandangannya, Mbak? Wis. Biasanya pegawai apa Mbak? Pegawai pelayan itu ya. Pelayan. Oleh cerita mbaknya itu film. Makanya. Makanya saya Mbah Mbien Mbak. Nggak kuat ya. Sosok mbaknya ini tadi bercerita cuma antara iya enggak jadi susah juga Mbak. Itu lagi aja ini. Assalamualaikum. 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 Dia nunggu. Ini sesuatu. Assalamualaikum. Muslim bukan ini? Muslim. Muslim. Ini juga apa? Tangan kodenya kode apa?
Kayak minta tolong. Minta tolong. Apa itu minta tolong itu? Nggak boleh lama-lama di sini. Kalau disusun. Udah keluarin aja. Atau mau keluarin mau apa, mau ini apa? Keluar aja. Kita mau pengen tahu sih. Boleh nggak? Nggak boleh. Fir pergi dari sini. Jadi sosoknya ini kayak mengingatkan kita untuk nggak lama-lama di sini. Makasih ya. Emang tempatnya lumayan. Tempatnya juga agak lumayan kan? Gimana rasanya? Gelap semua. Kayak nggak tahu dibawa kemana ya. Tapi aku masih di sini. Masih. Cuma ininya ya. Tadi sosok yang terakhir tuh itu sosok apa? Kalau yang pertama itu kayak orang Jawa. Cuma dia dijadiin pelayan ya. Kelihatan wujudnya kan? Dijadiin pelayan, pakai kebaya. Tapi orangnya agak gendut, pendek, kayak pelayan yang digulung rambutnya. Oke. Digulung. Dan dia kayak nganterin. Terus sosok yang kedua? Tapi juga dia kayak, kalau mau cerita aku ya, apa lihat ke masa lalu, dia matinya juga nggak banyak. Disiksa juga atau gimana? Ya karena dia melanggar, ada orang baik ngasih tahu begini dan pocong ke atasan. Yang sosok yang aku tadi bilang, kalau pengen tahu mungkin dia nggak suka banget kita di sini. Juga sosok yang tadi itu kayak perempuan nggak bisa jalan, ya kan? Yang cuma nunjuk ini gini dong. Gitu. Minta tolong jangan nguap yang aneh-aneh di sini, nggak boleh. Jadi kalau kita salah ngomong pun dia malah kakaknya kamu tadi. Itu yang bisa nyerang kayak gitu tadi, karena sosok siluman itu nggak terima, karena tahu kejadian itu. Jadi mungkin nggak pernah ada kejadian gitu kan? Nanya ini yang di sebelah sana pada kesini nggak? Pada kesini semua. Jadi kalau dilihat ini semuanya ngumpul. Jadi makanya kita panas banget. Auranya juga lumayan. Kayak ada yang masuk lagi, pengen masuk lagi. Ya itu ada yang main-main sama kayaknya nggak terima. Belanda, coba kita berkomunikasi. Nah, Di sini aja. yang tadi aja dengan Mas Wira atau Itu nggak bisa ke belakang lagi ya? Bisa. Bisa. Ke belakang. kita bakal berkomunikasi dengan sosok ini di belakang ya? Cukup. Sampai sini. Oke, di sini. Itu lebih baik di depan atau gimana mediasinya tuh? Di tempat tadi atau mungkin di sini? Soalnya Lokasinya kita menghormati Oke. sosok tersebut Jadi kita harus ke tempat dan nggak kejauhan. Soalnya dia berdiri di sana. menghadap ke sini. Itu juga ya. Aduh. Kita bakal coba ke tempatnya, namun karena memang tempatnya agak susah, jadi kita melakukan mediasi di sini. Di sini pun kita juga harus menarik sosok dari belakang. Kita bakal mencoba berkomunikasi dengan sosok yang nggak terima. Lumayan, kayaknya lumayan besar. Apa? Sorry. Sin. Apa? Sin. Get out. Pergi. Gone. Oke, pergi. Udah disuruh pergi. Bisa bahasa Indonesia? No. Kenapa emang? Kenapa? Why? What? This. Oh, this your place. This your place. Okay, sorry. Can you speak English? Respect. Okay. Kalung. Okay. Jangan. Yo. Dan.
Sekian. Oke. Jadi sosoknya ini kayak mengancam kita gitu. Mengancam kita suruh pergi, kalau enggak dia bakal nyerang kita. Kita coba netralisir, memang susah juga, nggak mau keluar. Jangan kosong. Jangan kosong. Mas. Nyebut Mas. Astagfirullahaladzim, nyebut Mas. Nyebut Mas. Nyebut Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sosoknya ini kayak mengancam kita bakalan diapa-apain kalau kita malah menguap suruh pergi. Jadi di sini Itu ada yang di belakangnya. Ada di belakang. Kalau Mas masukin aja daripada sakit. Jadi ada sosok juga yang mau masuk ke Mbak Resti, karena memang sosok ini mengancam kita suruh pergi ya. Hah? Gimana? Masih di sini. Masih di sini. Hah? Cik, katakan dia udah. Assalamualaikum. Dekat juga Mas. Bisa kesini? Mas. Assalamualaikum. Digangguin. Mbak. Digangguin. Bisa ngobrol Mbak? Bisa. Ngerti bahasa Indonesia orang Mbak? Jakong nak di kon nyebut Bahasa Jawa ngerti orang Mbak? pedak nafas mending lampunya ya Kak. Cie, siapa Mbak? Panas-panas. Cie siapa Mbak? Isu enaknya Mbak? Orang bisa ngomong apa nih Mbak? Mikir sosok yang wong Belanda kon dia kulunga ya. Jadi sosoknya ini kayak mau masuk lagi. Apa? Oh ini Apaan ini? mau ini Nyanyi. dia. Berarti ini kayak apa? Di sini kayak apa sih? Penari Mau atau masuk gimana? ya? Apa ada yang ini? Iya. Oke. Mbak. Beritakan orang Mbak. Ini sosoknya ini yang sering zaman dulunya suka nyanyi. Jadi kayak Dulunya kan kalau orang Belanda kalau punya acara kan iya ada Iya. ini. ya ini kayak gini. Tapi ini bisa diajak komunikasi apa enggak tuh? Nggak tahu nyanyi mulu. Iya. Boleh bertanya Mbak? Mbak. Kita nggak tahu. Jadi sosoknya ini apa lebih kayak apa sih? Penari-penari gitu loh. Penyanyi. Iya, mungkin penjulunya adalah penghibur mungkin kayak mengisi acara-acara kayak gitu. Dan di sini memang karena sosoknya kita diancam suruh pergi, kita suruh pergi kayaknya. Jadi ada sosok terus yang selalu masuk. Jadi untuk tim juga hati-hati ya, tetap fokus juga. Aku tadi juga nggak tahu Soalnya- mau kemana Din. Kita diancam. Keluar.
Keluar ya. Keluar. Jangan kasihan itu kakaknya. Keluar. Kita bawa netralisir aja ya. Pegangnya. Ansa pegang. Coba. Jadi kita harus pergi. Oke, jadi untuk kali ini untuk apa? Tutup ya. Oke, jadi untuk apa? Tutup. Penelusuran di bangunan Belanda di Banyumas cukup ya Mas? Ya, cukup aja. Tetap kita harus mematuhi apa? Penunggu sini ya, agar kita juga tidak terancam dan tim pun juga tidak terjadi apa-apa. Cukup sekian dari tim Kuda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.